Bab 2. Lebih dekat dengan nama-nama Allah. Fase C. Kelas 5. Semester 1. Capaian pembelajaran, elemen akidah. Fase C, menjelaskan dan meyakini beberapa Asmaul Husna, iman kepada hari akhir, iman kepada Qadlo dan Qadar. Capaian pembelajaran. Elemen akidah. Semester 1 dan 2. 1. Mampu menjelaskan makna beberapa Asmaul Husna beserta perilaku yang mencerminkan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mampu meyakini kebenaran beberapa Asmaul Husna sebagai sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mampu menjelaskan pengertian, tanda-tanda, dan peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir berdasarkan ajaran Islam. 4. Mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir, seperti meningkatkan amal soleh, jujur, dan bertanggung jawab. 5. Mampu menjelaskan pengertian Qadlo dan Qadar beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 6. Mampu meyakini bahwa Qadlo dan Qadar merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani. 7. Mampu menunjukkan sikap ikhtiar, tawakal, sabar, dan syukur sebagai wujud keimanan kepada Qadlo dan Qadar. 8. Mampu mengaitkan pemahaman tentang Asmaul Husna, iman kepada hari akhir, serta iman kepada Qadlo dan Qadar dengan perilaku beriman dan bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Elemen akidah. Semester 1. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini murid, 1. Mampu meyakini kebenaran beberapa Asmaul Husna sebagai sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. 2. Mampu menjelaskan makna beberapa Asmaul Husna beserta perilaku yang mencerminkan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 3. Mampu membiasakan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Tujuan pembelajaran. Elemen akidah. Sesuai buku paket. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik mampu 1. Meyakini Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mum, dan Al-Baits. 2. Menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mum, dan Al-Baits. 3. Mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mum, dan Al-Baits. 4. Menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mum, dan Al-Baits. 5. Membuat tulisan indah Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mum, dan Al-Baits. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik mampu meyakini kebenaran beberapa Asmaul Husna sebagai sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Mampu menjelaskan makna beberapa Asmaul Husna beserta perilaku yang mencerminkan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Penjelasan peta konsep. 1. Al-Qawiyyu, Al-Qawi. Allah yang Maha Kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan yang sempurna dan tidak terbatas. Tidak ada sesuatu pun yang mampu mengalahkan kekuasaannya. Sikap yang dapat diteladani, menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah menyerah, dan menggunakan kekuatan untuk kebaikan. 2. Al-Qayyum, Al-Qayyum. Allah yang Maha berdiri sendiri atau Maha menegakkan. Allah tidak membutuhkan siapapun, sedangkan seluruh makhluk membutuhkan pertolongan dan pemeliharaannya. Allah senantiasa mengatur dan menjaga seluruh kehidupan. Sikap yang dapat diteladani, bertanggung jawab, mandiri, dan selalu bergantung kepada Allah. 3. Al-Muhyi, Al-Muhyi. Allah yang Maha menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk. Kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk terjadi atas kehendaknya. Sikap yang dapat diteladani, mensyukuri kehidupan dan menjaga makhluk hidup serta lingkungan. 4. Al-Mumit, Al-Mumit. Allah yang Maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kematian setiap makhluk. Kematian merupakan bagian dari ketetapan Allah dan menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia tidak kekal. Sikap yang dapat diteladani, mengingat kematian, memperbanyak amal saleh, dan memanfaatkan waktu dengan baik. 5. Al-Baits, Al-Ba'its. Allah yang Maha membangkitkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa membangkitkan manusia setelah kematian untuk menghadapi kehidupan akhirat dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Sikap yang dapat diteladani, selalu berbuat baik karena setiap amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kesimpulan. Kelima Asmaul Husna mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas seluruh kehidupan makhluk, mulai dari menciptakan dan memberikan kehidupan, memelihara, menentukan kematian, hingga membangkitkan kembali manusia untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Tadaris. Sebelum pelajaran dimulai bacalah Al-Quran dengan tartil. Ayo Mengamati. Perhatikan dengan teliti gambar berikut. Agar bisa menjelaskan dan menceritakan gambar, perhatikan secara seksama. Aktivitasku. 1. Apa pendapatmu tentang kedua gambar di atas? 2. Jelaskan hubungan antara kedua peristiwa pada gambar di atas. Apakah kalian mengenal nama-nama Allah? Apakah kalian sudah hafal nama-nama Allah? Tentu saja, jika kalian sering mempelajari Al-Quran, pasti kalian akan menemukan nama-nama Allah. Nama-nama Allah sangat indah yang dikenal dengan nama Asmaul Husna. Ayo kita pelajari bersama agar kalian lebih dekat dengan Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliku ya Bari, ya Musyawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahab, ya Razaku ya Fattah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Hafid, ya Rafi'u ya Muiz, ya Muzilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafiz, ya Mukitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Rakibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid. Ya Ba'isu ya Syahid, ya Haku ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Muhsiyu ya Mubdi, ya Mu'idu ya Muhi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Samad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali ya Muta'ali, ya Baru ya Tawwab, ya Muntakim ya Afu, ya Ra'uf ya Malikal Mulk, Zal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jami, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Mani'u ya Darru, ya Nafi'u ya Nuru, ya Hadi ya Badi'u, ya Baki'u ya Waris, ya Rashidu ya Sabur, Azza Jalla Zikruhu, Azza Jalla Zikruhu. Kalian pasti sering mendengar ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan saat berkenalan dengan orang yang lebih banyak. Memang benar semakin kita mengenali orang tersebut, kita semakin tahu apa yang diperbuat, dikatakan bahkan dirasakan. Seperti kalian mengenali orang tua kalian, pastilah kalian sangat mengenal sehingga selalu berbuat baik untuknya. Anak saleh harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah. Semakin kalian mengenali Allah, maka kalian akan semakin dekat dengan Allah. Diharapkan semakin kuat mendekati Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, maka juga semakin jauh meninggalkan larangan Allah.
Nama-nama indah Allah, semuanya mengacu kepada sifat-sifatnya. Nama-nama indah inilah yang dikenal dengan nama Asmaul Husna. Nama-nama indah ini dinyatakan Allah di dalam Al-Quran, antara lain dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'il husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asmatihim sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka, bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ayat tersebut meyakinkan kepada kita akan nama-nama indah Allah, dan kita bisa menyebut kapanpun agar kita selalu ingat akan kekuasaannya. Namun kita tidak bisa menggunakan nama Allah pada saat ibadah yang telah ditentukan seperti dalam salat. Tetap saja kalian menggunakan Allahu Akbar dan tidak bisa diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar atau Ar-Rahimu Akbar, dan sebagainya. Nama-nama indah Allah juga terdapat di dalam Quran surat Al-Hasr 59 ayat 24, yang artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran surat Al-Hasr 59 ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'il husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Gambar menceritakan seseorang sedang memanggul karung. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Qur'an surat An-Nam ayat 39. Bekerja keras adalah ibadah. Janganlah lelah berusaha, karena Allah selalu melihat ikhtiar kita. Menurut kalian siapakah manusia terkuat di Indonesia? Nah, jika sudah menemukan jawabannya, apakah ada orang lain yang lebih kuat? Mampukah dia mengangkat beban dengan berat 100 kg? Atau mampukah dia mengangkat sebuah mobil? Ternyata kekuatan manusia sangat terbatas. Lalu siapa yang kekuatannya tidak terbatas? Dialah Allah yang maha kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Dialah Allah Al-Qawiyyu yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah luluh lanta. Allah juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Hingga menghancurkan kekuatan yang disombongkan oleh makhluknya, seperti kekuatan Fir'aun sebagaimana firman Allah. Kada'bi al-Fir'aun waladzina min qablihim kafaru biyatillahi fakhakhadahumullahu bidhunubihim, innallaha qawiyyun syadidul 'iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi sangat keras hukumannya. Quran surat Al-Anfal 8 ayat 52. Sungguh Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan Allah menunjukkan bahwa manusia di hadapan Allah sangat lemah. Karena itu manusia tidak pantas membanggakan dirinya. Sehebat apapun dan sekuat apapun manusia tidak pantas untuk sombong. Karena kesombongan akan menghancurkan diri sendiri. Sebagai anak saleh harus meyakini bahwa kekuatan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Allah. Ayo, apa yang akan kalian lakukan dengan kenikmatan memiliki kekuatan ini? Wa qaqimus salawata wa tuzakkawa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berbagi dengan ikhlas adalah tanda hati yang mulia. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk membuktikan keyakinan kepada Allah yang memiliki sifat Al-Qawiyyu kalian harus meneladani. Seperti dalam pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mukmin yang kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah. Adapun contoh-contoh lain adalah sebagai berikut. 1. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta maka bantulah yang lemah atau miskin, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan. 2. Orang miskin. Jika memiliki ilmu maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan. 3. Orang yang rendah hati. Aktivitasku. 1. Buatlah kaligrafi, Asmaul Husna, Al-Qawiyyu. 2. Tulislah 3 contoh perilaku yang meneladani Asmaul Husna, Al-Qawiyyu.
3. Jelaskan Asmaul Husna Al-Qawiyu dengan bahasa sederhana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih.